Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Melisa dengan NIM D02233302. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pengganti UTS dari mata kuliah robotik. Nah, di sini komponen yang dibutuhkan adalah yang pertama baterai, yang kedua itu motor DC, yang ketiga itu motor driver, yang keempat slide switch, yang kelima ada 3 buah push button dan 3 buah resistor. Kemudian yang keempat ada breadboard. Kemudian yang kelima ada Arduino Uno. Nah, di sini untuk kabel yang pertama atau positif pada baterai kita sambungkan ke motor drive pada power. Kemudian untuk negatifnya kita bawa ke negatif. Nah, kemudian pada enable 3 dan 4 kita sambungkan ke pin 3 di Arduino dan untuk input 3 kita sambungkan ke pin 4 pada Arduino. Nah, terminal 2 pada motor DC2 kita hubungkan ke output 3 dan groundnya kita bawa ke GND dan ground satunya lagi kita bawa ke GND. Kemudian untuk input 4 kita sambungkan dengan terminal 1 yang ada di motor DC1. Kemudian untuk input 4 kita sambungkan ke pin 2 pada Arduino Uno. Nah, untuk power 1 kita sambungkan ke 5V. Kemudian untuk input enable 1 dan 2 kita hubungkan ke pin 5 pada Arduino Uno. Kemudian untuk ke input pertama kita hubungkan ke pin 6 pada Arduino Uno. Nah, untuk output 1 kita hubungkan ke terminal 2 pada motor DC 1, kemudian groundnya kita hubungkan ke ground GND. Nah, kemudian untuk output 2-nya kita hubungkan ke terminal 1 pada motor DC dan untuk input 2-nya kita hubungkan ke pin 7 di Arduino Uno. Nah, sekarang pada push button kita hubungkan, untuk push button 3 kita hubungkan ke pin 10 pada Arduino Uno. Kemudian push button 2 kita hubungkan ke pin 9 pada Arduino Uno. Dan untuk push button 1 kita hubungkan ke pin 8 pada Arduino Uno. Nah, sekarang untuk slide switch-nya, untuk sisi kiri kita hubungkan ke 5V, sisi kanan kita hubungkan ke GND, dan untuk yang tengahnya kita hubungkan ke pin Arduino Uno pada pin 11. Nah, untuk kodenya kita akan pin yang pertama dari pin motor kiri. Nah, pin motor kiri itu enable kirinya itu ada di pin 5, kemudian input satunya itu ada di pin 6, input 2-nya itu ada di pin 7. Nah, kemudian untuk yang kanan enable kirinya ada di pin 3, input 3 ada di pin 4 dan input 4 ada di pin 2. Nah, sekarang konfigurasi input pin. Nah, push button kanan ada di pin 8, kemudian push button kiri ada di pin 9 dan push button pivot ada di pin 10 dan switch maju mundur atau slide switch ada di pin 11. Nah, sekarang pengaturan kecepatan. Kecepatan dasar itu ada di rentan 0 sampai 225. Jadi kita masukkan di sini 220, kemudian kecepatan lebih lambat dari motor yang lebih lambat itu untuk kecepatan beloknya itu 120. Oke, kemudian yang pertama itu baca status input.
Yang kedua itu tentukan logika penggerak dasar prioritas input. Nah, ketika status button pivot atau button pivot kemudian akan di-print dengan aksi pivot turn. Kemudian else-nya ketika yang terpenuhi itu ketika status button pivot tidak terpenuhi, maka yang tercetak itu dan ketika di klik button kanan, maka yang terpenuhi itu belok kanan, dan yang tercetak di serial monitor itu belok kanan. Begitupun pada else selanjutnya. Nah, sekarang untuk maju mundur atau slide switch-nya. Ketika slide switch terpenuhi, maka aksi akan bergerak maju, atau ketika slide switch-nya diarahkan digeser ke kiri, maka dia akan bergerak maju. Sedangkan ketika slide switch-nya digerakkan ke kanan, maka akan bergerak mundur. Nah, sekarang digital right input 1 atau input 1 kiri high, input 2 kiri low. Jadi analog write-nya enable kiri kecepatan normal. Nah, begitupun sebaliknya pada motor kanan maju. Kemudian motor kiri mundur, digital right integer input 1 kiri low, digital right input 2 kiri high. Nah, kecepatannya itu normal. Kemudian begitupun untuk motor kanan mundur. Nah, sekarang untuk belok, logika dari motor kiri lebih cepat dari motor kanan. Jika mundur, analog right enable kiri kecepatan normal, dan analog right enable kanan kecepatan belok. Kemudian else-nya jika tidak terpenuhi if-nya, maka analog right-nya itu enable kiri kecepatan normal, dan enable kanan kecepatan belok. Kemudian untuk mundur atau belok, untuk mundur atau belok kirinya, jika mundur analog right enable kiri kecepatan belok, dan analog right enable kanan kecepatan normal. Kemudian untuk else-nya jika tidak terpenuhi if-nya, maka analog right enable kiri kecepatan belok, kemudian analog right enable kanan kecepatan normal. Nah, untuk pivot turn-nya pada button ketiga itu digital logika satunya itu satu motor maju, satu motor mundur, mengikuti arah jarum jam. Pertama itu digital right-nya itu input 1 kiri high, kemudian digital right input kanan, input 2 kiri low, kemudian analog right-nya itu enable kiri kecepatan normal. Kemudian begitupun sebaliknya pada motor kanan. Sekarang kita coba run. Ketika kita Nah, pada serial monitor itu akan tercetak aksinya itu bergerak maju. Nah, ketika kita tekan pas button 1, maka itu akan tercetak belok kanan. Kemudian ketika kita pencet atau tekan pas button 2 itu, maka akan tercetak belok kiri. Kemudian ketika kita tekan pas button 3, maka akan tercetak pivot turn. Kemudian ketika kita geser slide switch-nya ke kanan, maka akan tercetak bergerak mundur. Ketika kita geser kembali ke kiri, maka akan tercetak bergerak maju.
Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan terima kasih.